Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Nganjuk menggelar musyawarah daerah Musda tahun 2020 dan pelantikan pengurus Dekopinda Kabupaten Nganjuk masa bakti 2020 sampai 2025 di Gedung Wisma Koperasi, Jalan Raya Madiun Nganjuk, Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Musda yang dibuka oleh Agus Frihanedi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro ini dihadiri Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, perwakilan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur R. Nugroho, dan seluruh anggota Dekopinda Kabupaten Nganjuk. Terpilih sebagai Ketua Dekopinda Kabupaten Nganjuk, Eko Samudro mengatakan rencana kerja tahun 2021. Pihaknya akan melakukan pembinaan kepada seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Nganjuk, terutama kepada para pengurus. Dalam program kerja, maka Dekopin akan melakukan pembinaan kepada seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku, terutama kepada para pengurus dan pengelola koperasi ini supaya melaksanakan kegiatan berkoperasi itu tidak menyimpang dari undang-undang dan koridor peraturan yang dilaksanakan. Ini yang akan kita laksanakan mulai periode ini sampai 2025 dengan segenap pengurus dan elemen yang harapan ke depan sendiri untuk pengajuan koperasi seperti apa, Pak? Kami berharap bahwa koperasi ini saling bersinergi antara koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi yang lain, terutama koperasi wanita Obuan yang jumlahnya banyak ini harus segera bangkit, harus muncul menjadi ikon yang mendukung kegiatan perekonomian di usaha mikro dan kecil. Pada kesempatan yang sama, Muhaimin selaku pembina Dekopinda Kabupaten Nganjuk juga menyampaikan beberapa hal mulai dari prinsip Dekopinda hingga faktor amanah seorang pengurus koperasi. Dewan Koperasi Indonesia itu pada prinsipnya di dalam melakukan pembinaan kepada anggota, kepada pemimpin. Ini kita melihat dari aspek bagaimana memanage koperasi secara baik dan benar. Karena apa? Biasanya kadang-kadang koperasi itu sisi lemahnya ada di manajerial. Nah, inilah yang kita usahakan agar koperasi itu benar-benar memiliki yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Ada lagi yang namanya standar operasional manajemen SOM. Nah, ini setiap koperasi diharapkan memiliki itu semua. Sehingga dengan tuntunan semacam itu, dia setiap melangkah pada garis yang ada SOM, ada SOP. Satu. Yang kedua adalah faktor amanah. Seorang pengurus koperasi yang sudah terpilih dalam rapat anggota, dia harus benar-benar melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang telah diputuskan anggota. Sebab bagaimanapun juga yang namanya koperasi itu kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Di dalam rapat anggota itu memutuskan produk-produk, antara lain rapat kerja, program kerja, anggaran pendapatan dan belanja. Nah, inilah sebagai dasar pengurus untuk melaksanakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan secara umum, organisasi dan lembaga. Nah, di dalam konteks itu maka koperasi diharapkan akan menjadi sebuah badan usaha yang kuat, badan usaha yang betul-betul memenuhi standar daripada sebuah perusahaan. Nah, ini koperasi ke depan harus seperti itu. Nah, ini harus sudah dimulai sekarang. Jadi sekalipun KSP, koperasi wanita, kopan dan sebagainya, KUD, juga koperasi serba usaha, koperasi fungsional seperti PKPRI, KPRI dan sebagainya. Ini harus kembali kepada bagaimana memanage koperasi itu secara profesional. Selain itu, dirinya berharap kepada pengurus Dekopinda baru untuk menumbuhkan sebuah usaha dan menjadikan koperasi yang handal baik di tingkat nasional, regional maupun kabupaten. Harapan saya kepada pengurus Dekopinda yang baru, pimpinan Dewan Koperasi Daerah yang baru ini, mereka rata-rata masih muda. Ya. Ini harus lebih energik, lebih bisa mendinamisir daripada gerakan koperasi di Nganjuk ini untuk menemukan sebuah
usaha yang tadi disampaikan oleh ketua, kita harus benar-benar dalam melaksanakan tugas ini bersinergi dengan pemerintah, menjadi koperasi yang handal baik di tingkat nasional, regional maupun kabupaten. Nah, pesan yang terakhir pada teman-teman pengurus Dekopinda yang baru, mari amanah yang diberikan kepada Anda 5 tahun ke depan, tolong supaya dilaksanakan dengan sesuai. Saya sebagai mantan Ketua Dekopinda akan bersama Anda semua untuk bisa melakukan bagaimana sinergitas antara pemerintah kabupaten ini dengan Dekopinda sama-sama mendorong koperasi, membina koperasi untuk menjadi koperasi yang sehat. Sehat organisasinya, sehat usahanya, dan sehat permodalannya. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.